Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, pertemuan kali ini kita akan membahas penilaian tengah semester mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 7 semester 1. Mohon diingat, PTS ini jumlah nilai 25 soal pilihan ganda. Masih bersama Ismail. Tujuan Tujuan pembahasan ini adalah supaya peserta didik memperoleh gambaran tentang soal PTS mata pelajaran Al-Quran Hadis semester ganjil tahun pelajaran yang telah berlalu. Manfaat Manfaatnya bagi peserta didik adalah untuk meningkatkan persiapan mental dalam mengikuti PTS mata pelajaran Al-Quran Hadis semester ganjil yang akan dihadapi peserta didik pada tahun pelajaran ini. Pembahasan penilaian tengah semester mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 7 semester 1. Soal nomor 1. Al-Quran berasal dari bahasa, jawabannya A, bahasa Arab. Soal nomor 2. Kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan berpahala bagi yang membacanya adalah pengertian Al-Quran menurut, jawabannya C, istilah. Soal nomor 3. Kata Al-Quran berasal dari kata, jawabannya D, qoro'a. Soal nomor 4. Segala ucapan, perbuatan, dan takrir Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan hukum adalah pengertian, jawabannya A, hadis menurut istilah. Soal nomor 5. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW bersama Khalid bin Walid berkunjung ke rumah Maimunah dan disuguhi daging semacam biawak. Khalid memakannya, tetapi Nabi SAW tidak. Khalid bertanya, apakah haram? Tetapi Nabi SAW tidak menjawab. Cuplikan di atas termasuk hadis, jawabannya A, takrir Nabi SAW. Pertanyaan nomor 6. Di antara fungsi Al-Quran adalah, jawabannya D, sebagai petunjuk bagi manusia. Pertanyaan nomor 7. Di antara fungsi Al-Quran menurut Quran Surah Al-Baqarah ayat 185 adalah D, pembeda yang benar dan yang salah. Pertanyaan nomor 8. Jika tidak ada hadis, maka sholat Jumat bagi wanita, anak-anak, orang sakit, dan hamba sahaya hukumnya, jawabannya D, wajib. Pertanyaan nomor 9. Sebagai anak, kita wajib menjunjung tinggi nama orang tua kita. Hal tersebut adalah di antara cara memfungsikan Al-Quran hadis dalam kehidupan. Jawabannya C, berkeluarga. Pertanyaan nomor 10. Ketika berburu, Agung dan Aging berbeda pendapat tentang binatang babi yang ditembaknya. Kemudian mereka menanyakan kepada Ustadz Berli, dan Ustadz Berli membacakan ayat Al-Quran. Cerita di atas menggambarkan cara memfungsikan Al-Quran hadis sebagai, jawabannya D, hakim. Pertanyaan nomor 11. Di antara perilaku mencintai Al-Quran hadis adalah, jawabannya B, rajin membacanya.
Pertanyaan nomor 12. Bagi setiap muslim mencintai Al-Quran dan hadis hukumnya, jawabannya A. Wajib. Pertanyaan 13. Di antara manfaat mencintai Al-Quran dan hadis sebagai berikut, kecuali jawabannya D. Mendapat kesesatannya. Pertanyaan nomor 14. Quran Surah Al-Fatihah terdiri dari jawabannya C. 7 ayat. Pertanyaan nomor 15. Kepercayaan bahwa Allah lah satu-satunya pencipta, pemelihara, dan pengatur alam semesta adalah pengertian. Jawabannya D. Tauhid rububiyah. Pertanyaan nomor 16. Kepercayaan bahwa Allah lah satu-satunya sembahan yang benar adalah pengertian. Jawabannya A. Tauhid uluhiyah. Pertanyaan nomor 17. Ihdinas syiratal mustaqim. Terjemahannya yang tepat adalah A. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Pertanyaan nomor 18. Malikin nas. Terjemahan yang benar adalah Raja Manusia. Pertanyaan nomor 19. Qul a'udzu birabbil falaq. Yang dimaksud dengan kata yang bergaris bawah pada ayat tersebut adalah jawabannya C. Waktu subuh. Pertanyaan nomor 20. Qul huwallahu ahad. Yang dimaksud dengan ayat tersebut adalah jawabannya C. Allah itu tunggal. Pertanyaan nomor 21. Perbedaan yang mendasar antara Al-Quran dengan Quran terletak pada jawabannya B. Pahala membacanya. Pertanyaan nomor 22. Dua wasiat Nabi Muhammad SAW agar kita tidak tersesat hidup di dunia dan akhirat adalah jawabannya B. Al-Quran dan hadis. Pertanyaan nomor 23. Ilahin nas. Dengan ayat tersebut, maka sikap kita adalah jawabannya C. Salat. Pertanyaan nomor 24. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Contoh binatang yang dimaksud pada ayat tersebut adalah jawabannya D. Harimau. Soal nomor 25. Allahus somad. Sikap kita yang sesuai dengan ayat tersebut adalah D. Berdoa sebelum tidur. Belajarlah memahat di atas batu ketika teman meniupkan kesejukan untukmu, tapi pahatlah di atas pasir pantai ketika teman meniupkan kegerahan. Moto ditulis oleh Ismail. Anak-anakku, selesai sudah pembahasan soal PTS kali ini. Semoga sukses dan semoga bermanfaat. Namun tetap saya ingatkan, anak-anak selalu belajar dan belajar terus supaya anak-anak lebih paham dan lebih mengerti dengan pelajaran-pelajaran yang kita lalui. Akhirnya kita tutup bersama-sama dengan melafal hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.